Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya Andika Saputra dengan NIM 41520120049, mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya coba mempresentasikan apa yang sudah saya buat, yaitu dokumen SRS untuk studi kasus layanan kurir. Di sini saya membuat ini untuk memenuhi tugas besar 2 di mata kuliah analisa berorientasi objek. Ya, langsung saja. Di pendahuluan ini, dokumentasi ini adalah dokumentasi yang ditujukan untuk memberikan gambaran rancangan aplikasi yang akan dibuat. Jadi pada dokumentasi ini kebutuhan fungsional itu akan didefinisikan dan sebisa mungkin dipenuhi agar pengembangan sistem ini dapat berjalan dengan baik. Dan dokumentasi ini juga menyajikan model data yang direpresentasikan dalam bentuk UML, Unified Modeling Language. Selain itu juga dokumentasi ini juga ada gambaran rancangan arsitektur sistemnya dan desain interface aplikasinya gitu. Kemudian project scope-nya yaitu yang tercantum di dokumen ini adalah bagian dari ruang lingkup kebutuhan pembangunan aplikasi. Jadi yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan atau konsumen dalam pengiriman paket secara on the spot itu, yaitu melalui telepon langsung ataupun melalui website itu. Terus bisa juga membuat penjadwalan dalam pick up paket itu. Misalkan kita mau kirim paket itu, kita bisa menjadwalkan paket kita itu akan diambil jam berapa, itu bisa. Lalu juga ada layanan paket seperti layanan 3 jam, same day atau same night gitu. Oke. Lalu project schedule-nya, jadi kalau dari dokumen yang saya buat ini, kira-kira estimasinya itu selama 3 bulan. Kita bisa lihat dari dokumennya ya, melalui project start-nya, lalu kita melalui complete solution analysis-nya, yaitu kita melihat analisa desainnya seperti apa, lalu kita memberikan solusinya, lalu kita memberikan solusi desainnya nanti seperti apa, lalu juga kita memberikan solution development application-nya. Kemudian ada complete simulation dan testingnya. Setelah simulasi dan testing berjalan baik, lalu kita mencoba deployment application-nya gitu. Lalu setelah di deployment, lalu dinyatakan bahwa project itu telah selesai atau komplit itu. Oke, dari project timnya, di sini ada 6 orang yang terlibat sesuai dengan fungsional masing-masing. Seperti project manager, itu nanti sebagai pimpinan project ya. Tugasnya itu menjadwalkan pelaksanaan dan manajemen proyeknya. Lalu dia juga memantau kinerja proyeknya dari analisis sampai implementasi. Kemudian buat dokumen software development plan yang mendefinisikan rencana proyeknya itu mau seperti apa caranya. Kemudian ada sistem analis, yaitu tugasnya menganalisa proses bisnisnya ya. Kemudian mendefinisikan prosedur yang ada dalam sistem nantinya akan dibuat. Kemudian buat dokumen flow-nya dan sistem flow-nya. Kemudian buat dokumen SRS yang mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Lalu ada sistem desain, yaitu role-nya adalah sistem desain, itu membuat rancangan sistem dengan DFD-nya, data flow diagram, kemudian membuat basis datanya, serta membuat IRD-nya, entity relational diagramnya, kemudian membuat dokumen SHD yang mendefinisikan arsitektur sistemnya. Nah, kemudian ada programmer. Programmer di sini adalah membuat aplikasi yang telah dirancang dan direncanakan.
ngoding gitu. Terus berikutnya adalah sistem testing. Dia membuat test plan-nya dan mengetes juga nanti sistem yang sudah jadi itu. Kemudian ada sistem documentation. Dia juga membuat user guide software sistemnya ya, seperti apa gitu penggunaan sistemnya nanti. Lalu yang kedua adalah sistem analysis dan desain. Kita mulai dari kebutuhan fungsionalnya. Yaitu kebutuhan fungsional adalah kebutuhan ya yang harus dipenuhi agar sistem itu dapat berjalan atau dapat dikatakan kebutuhan tambahan yang memiliki input, proses, dan outputnya. Nah, di dalam sistem ini saya coba menganalisa dari studi kasusnya bahwa kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem itu sebagai berikut ya, seperti sistem itu harus bisa menyediakan informasi pengiriman paket gitu ya buat user atau konsumen secara lebih detail, cepat, dan efektif. Artinya ketika dia sudah melakukan pengiriman paket ya dia harus tahu gitu kan paketnya itu sudah sampai mana gitu, bisa di tracking dan kira-kira estimasi tibanya itu sampai mana. Nah, itu ya harus lebih detail dan lebih cepat juga. Terus kemudian sistem juga harus bisa mempermudah user untuk semua fitur yang ada dalam sistem itu. Kemudian sistem itu juga harus bisa meminimalisir terjadinya kekurangan dalam informasi. Nah, kemudian aktor yang terlibat di dalam sistem ini adalah kita bagi dua, yaitu sebagai customer, yaitu dia bisa melakukan registrasi, daftar gitu kan. Dia bisa melakukan login ke dalam sistemnya. Kemudian dia juga bisa merequest pickup paket itu kan dengan cara on the spot atau melalui penjadwalan. Lalu dia juga bisa men-tracking orderannya, men-tracking paket yang dia kirimkan gitu. Kemudian sebagai pengemudi truk, ya pengemudi truk ini di sini sebagai kurir ya, artinya dia sebagai kurir. Itu dia bisa pick up paket gitu, baik secara on the spot yaitu melalui telepon atau melalui penjadwalan. Kemudian dia juga bisa mengupdate ya status pengiriman paketnya, misalkan dia sudah sampai mana gitu kan, apakah dia sudah sampai di gudang. Nah, dia juga bisa update statusnya. Terus kalau dia si pelanggan ini mengirimkan secara on the spot, artinya by phone gitu kan, kurir akan ngambil paketnya, lalu si konsumen bisa langsung bayar ke kurirnya, dan kurirnya juga bisa langsung mencetak tanda terimanya gitu kan, bahwa si customer ini sudah membayar paketnya dan paketnya siap untuk dikirim. Kemudian juga dia bisa memverifikasi informasi paketnya. Terus kemudian dia bisa mengkoreksi alamat pengiriman dan dia juga bisa meng-cancel pengirimannya ya. Terus kemudian berikutnya adalah sebagai saya jelaskan usage diagramnya ya. Jadi diagram ini tuh bertujuan untuk menjelaskan sistem dalam bentuk yang sederhana. Jadi menerangkan siapa saja aktor yang menggunakan sistem dan apa aja sih yang bisa dilakukannya gitu. Kemudian aktor ini tuh berperan penting karena berhubungan dengan proses dan tindakan yang ada pada sistem. Pada sistem ini tuh terdapat dua aktor ya yang menggunakan atau berinteraksi. Itu tadi sudah saya jelaskan, user dan pengemudi truk gitu. User adalah pelanggan yang melakukan request dan pengemudi truk adalah sebagai kurir yang ambil paket dan ngirim paketnya. Tadi juga sudah saya jelaskan beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh user gitu kan, seperti login, request pickup, penjadwalan pickup gitu kan, terus memilih tipe pelayanannya seperti apa gitu. Lalu dengan pengemudi truk juga bisa ngambil paket ya berdasarkan jadwal atau request on the spot, langsung diambil. Dan juga bisa update status paket atau verifikasi alamat pengiriman. Nah,
seperti yang saya gambarkan di DFD use case ini ya, layanan. Di sini terlihat ada dua aktor ya, pelanggan dan pengemudi truk. Kemudian activity diagram. Jadi apa sih activity diagram itu? Itu adalah diagram yang menjelaskan alur aktivitas yang terjadi dalam sistem. Tuh, mulai dari user membuka website itu sampai melakukan input informasi paket itu. Nah, di sini sudah saya gambarkan activity diagramnya yang bisa dilakukan oleh pelanggan ke dalam sistem ya. Seperti ini visit system, lalu dia melakukan register itu kan, register lalu akan membuka form data register, lalu pelanggan masukkan datanya, jika valid masuk ke login page, dia masukin loginnya, jika valid lanjut, dia bisa ke informasi paket, dia bisa input kategorinya, ukurannya seperti apa, kemudian dia juga bisa pilih layanannya. Setelah itu baru sistem akan menghitung biaya dari yang sudah diinputkan oleh konsumen itu. Lalu setelah konsumen selesai membayar, lalu dicetaklah label surat dan tanda terima serta informasi jadwal untuk pengambilan. Lalu kemudian activity diagram dari pengemudi truk ya. Nah, di sini pengemudi truk juga visit system ya. Sistem, terus kemudian dia bisa search detail paketnya yang mau dikirim. Setelah dapat detail search paketnya, dia tinggal klik, sistem akan menampilkan detail paketnya, lalu akan menampilkan informasi detail itu ke pengemudi. Lalu si pengemudi akan cek apakah pelanggan tersebut bayar tunai atau tidak gitu. Jika dia tunai, maka dilihat biaya pengirimannya berapa, gitu. Lalu setelah itu bisa diverifikasi, lalu status paketnya kemudian misalkan siap dikirim atau sudah diambil gitu. Lalu masuk ke proses berikutnya. Itu dari activity diagram. Lalu berikutnya adalah sequence diagram ya. Jadi di sini adalah sequence diagram, adalah diagram yang menjelaskan gambaran interaksi antar objek dalam urutan serta menunjukkan rangkaian pesan yang terjadi gitu. Nah, ini berikut ini adalah sequence diagram dari sisi pelanggan, dari mulai register dan login. Nah, di sini terlihat ya bagaimana interaksi user gitu ke dalam sistem, dia melakukan apa aja kita bisa lihat dari sini. Lalu mulai dari pendaftaran, tambah user, kemudian menginput username dan passwordnya, lalu memasukkan ke dalam database. Lalu jika datanya benar, maka akan ditampilkan menu utama gitu. Nah, ini ada berikut penjelasan alur-alurnya ya. Nah, terus merujuk gambar di atas yaitu sequence diagram itu dimulai dari user melakukan pengisian data pendaftaran. Lalu data tersebut itu dikirim ke dalam sistem dan diteruskan ke dalam database untuk ditambahkan. Jadi setelah database melakukan penambahan data user baru ini, maka mengirimkan notifikasi bahwa user ini sudah ditambahkan dan sudah disimpan. Lalu kemudian sistem akan melakukan pengiriman email ke alamat email user yang sudah diinputkan sebelumnya tadi. Nah, kemudian setelah itu user melakukan proses login, masukin username dan passwordnya sesuai dengan yang dia input tadi. Lalu sistem juga akan terus ke database untuk memvalidasi ya username passwordnya itu sudah terdaftar atau enggak gitu. Kalau user passwordnya benar dan terdaftar, maka diarahkan ke menu utama. Nah, kemudian ini adalah sequence diagram ya dari pelanggan dalam melakukan proses pengiriman paket, proses request pickup paket. Jadi di sini pelanggan itu melakukan menginput informasi paket itu. Mulai dari kategori ukuran, beratnya, serta jenis layanan yang dia gunakan.
Kemudian setelah data tersebut diinput, akan diteruskan ke dalam database agar dapat dilakukan penambahan data paket. Kemudian detail paket yang sudah diinputkan itu nantinya akan ditampilkan, terus biayanya berapa. Nah, itu nanti ke user. Lalu selanjutnya jika user yang melakukan pembelian paket gitu kan, dia tinggal pilih bayar paket, nanti akan teruskan ke dalam payment sistemnya. Lalu akan dicek apakah pembayaran tersebut sudah berhasil atau belum gitu. Kalau sudah berhasil, lalu payment system ini akan mengirimkan notifikasi atau informasi bahwa paket tersebut sudah dibayar, dan sistem bisa mencetak label surat atau tanda terimanya. Tuh. Lalu berikutnya adalah class diagram. Class diagram sini adalah menjelaskan hubungan yang terjadi antara kelas dalam sebuah sistem yang saling terhubung atau berelasi. Nah, di sini saya juga sudah menggambarkan kelas diagram dari layanan courier on the spot. Di sini ada 6 ya, ada 6 kelas, yaitu kelas shipment, kelas package, pelanggan, driver, kelas payment, dan kelas order tracking. Nah, di sini kita bisa lihat hubungannya antara masing-masing kelas ya. Misalnya kelas package dengan kelas shipment. Jadi setiap pengiriman itu, setiap satu order tracking itu berisi oleh satu paket. Satu paket. Jadi hubungannya one to one ya, antara package dan shipment. Kemudian antara pelanggan dan shipment juga, pelanggan itu bisa memasukkan banyak shipment atau otomatis. Misalkan kita bisa mengirimkan banyak paket gitu dalam banyak shipment. Satu orang pelanggan bisa mengirimkan banyak shipment. Kemudian dengan driver truck juga dia bisa mengambil banyak shipment sekaligus ya. Jadi nggak hanya satu driver bisa cuma ngambil satu shipment terus selesai. Dia bisa mengambil banyak shipment dalam sekali jalan, itu juga dia bisa. Makanya hubungan di sini adalah one to many antara driver dengan kelas shipment. Itu. Lalu kemudian ada kelas payment dengan kelas shipment, yaitu satu shipment sudah pasti akan mengeluarkan satu harga. Dalam satu shipment itu harganya berapa gitu kan. Jadi hubungan antara kelas shipment dengan kelas payment adalah one to one gitu ya. Juga sama, hubungan kelas shipment dengan kelas layanan juga one to one. Karena kelas satu shipment itu pasti memiliki satu layanan ya. Layanan dipilih apa sih, misalkan 3 jam atau same day atau same night gitu. Jadi nggak bisa satu shipment ada 2 tipe layanan dalam satu shipment yang sama, nggak bisa. Tetap satu shipment memiliki satu layanan. Makanya hubungan kelas yang terjadi adalah one to one. Itu. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Jadi satu order itu hanya bisa satu jenis paket, dan relasi antara shipment kelas pelanggan adalah one to many. Kemudian relasi antara kelas shipment dengan kelas driver adalah many to one, karena setiap pengemudi truk bisa mengambil banyak shipment atau order. Terus berikutnya juga sudah saya jelaskan tadi, satu nomor order tracking juga one to one ya, karena satu shipment hanya ada satu nomor resi. Terus kemudian model data model. Jadi itu model itu adalah model abstrak gitu yang mengatur elemen-elemen data dan standarisasi bagaimana mereka itu bisa berhubungan satu sama lain dengan sifat-sifat entitas di dunia nyatanya. Nah, di sini ada 6 tabel ya, 6 data model yang ada tabel shipment, pelanggan, package, driver, payment, layanan, dan order tracking berdasarkan kelas yang tadi kita buat ya. Lalu kita terjemahkan ke dalam bentuk data model. Nah, di sini ada detail ya. Di sini mulai kelihatan primary key-nya dan foreign key-nya ya, dari tiap masing-masing tabel di sini, dan akan menggambarkan hubungannya antar tabel. Lalu berikutnya adalah rancangan desainnya, user interface design. Nah, pasti setiap aplikasi itu kan memiliki desain antarmuka ya, interface. Nah, interface ini ditujukan agar interaksi user itu dengan aplikasi makin mudah. Jadi user akan dengan melihat dokumen ini, kita akan bisa melihat desainnya seperti apa sih ya dari sistemnya akan dibuat gitu.
Jadi supaya nggak ada kesalahan itu dalam pengoperasian aplikasi ini. Nah, di sini saya coba membuat rancangan desainnya, yaitu desain mulai dari desain halaman detail pengirim, kemudian halaman detail penerima, detail paketnya, kemudian ringkasan pengiriman dan pembayaran. Nah, di sini saya menggunakan tipenya one page ya, artinya user tidak perlu di-direct ke halaman yang lain gitu untuk melakukan proses berikutnya. Dan di desain ini saya juga memberikan semacam status ya, informasi gitu. Jadi Anda tuh sudah sampai di progres mana sih dalam pengiriman paket tuh, Anda harus lalu melakukan step-step apa aja ya, gitu bisa kita lihat di status progresnya ya. Seperti ini sekarang ini kan detail pengiriman, lalu kemudian ada ringkasan, kemudian pembayaran, lalu selesai. Nah, di sini di halaman detail pengirim nih, kita masukkan dulu nama pengirimnya siapa. Ya kan? Otomatis kalau dia sudah login, itu otomatis nanti akan terisi nama pengirimnya siapa, nomor telepon dan emailnya. Nanti tinggal locationnya tinggal ditulis saja, nanti akan dipin sesuai di sininya. Nah, nanti detail lokasinya tinggal misalkan dikasih answer-answer, misalkan lokasinya dekat warung apa, nah itu masukkan di detail lokasi, dan ini sifatnya opsional. Kemudian ada button lanjutkan setelah mau diisi, lalu akan proses ke berikutnya. Nah, di sini juga udah ada penjelasan tentang gambarnya sesuai dengan nomornya. Lalu berikutnya adalah desain halaman detail penerima. Nah, nanti di sini nama penerimanya siapa kita tulis, nomor teleponnya berapa, lalu kita tulis alamatnya di mana. Nanti akan tercantum di sini, misalkan saya contohnya di desain ini Jalan Hasanuddin. Nanti ketahuan IP-nya di sini. Nanti tinggal kasih aja detail lokasinya, blok apa atau jalan mana gitu. Nah, lalu ada instruksi pengirimannya. Instruksi pengiriman itu ada pilihannya, misalkan dilakukan di jam kerja atau di jam tertentu atau setelah jam berapa. Nah, itu bisa dipilih di sini nantinya. Kemudian kalau data sudah benar, bisa klik lanjutkan atau klik sebelumnya untuk melihat data pengirim. Kita bisa lakukan lagi kalau misalkan nanti mau diedit atau mau diubah. Itu. Lalu desain berikutnya adalah desain halaman detail paket. Nah, desain halaman detail paket ini kita bisa melakukan ini ya, pilihan waktu pickupnya itu mau jam berapa gitu. Lalu dari waktu pickup ini akan nanti di-generate oleh sistem estimasi kira-kira tibanya jam berapa gitu. Lalu kemudian ada ukuran paketnya, mulai dari small, medium, large atau custom. Kita bisa mendefinisikan sendiri ukurannya berapa kali berapa, dimensi paket yang akan kita kirim. Kemudian kita pilih kategori paketnya. Nah, kategori paketnya misalkan makanan gitu kan, kategori paketnya seperti aksesoris, buku, makanan, rumah tangga, dan lain-lainnya. Itu kategori paketnya. Kemudian fragile, barang ini pecah belah atau enggak sih. Kalau pecah belah tinggal di checklist, kalau enggak ya nggak usah di checklist. Kemudian ada ekstra kemasannya kira-kira mau ditambahkan enggak gitu, apakah di double wrap gitu kan. Lalu ada pilihannya ekstra asuransi atau enggak, jadi barang ini mau kita asuransikan atau enggak. Ekstra asuransi artinya ada asuransi tambahan ya, tapi dalam pengiriman ini kita sudah asumsikan bahwa setiap barang kan diasuransikan. Nah, apakah akan mau di ekstra asuransi atau diasuransikan lebih atau enggak. Tuh. Nah, lalu setelah berikutnya, setelah kita klik tombol selanjutnya akan tampil ke dalam desain namanya detail ringkasan. Di sini akan dijabarkan, akan ditampilkan apa yang sudah kita input, mulai dari data pengirimnya, nama lengkapnya, penjemputannya, terus data penerima yang sudah kita inputkan sebelumnya, kemudian detail paketnya ya kan, waktu penjemputannya jam berapa, estimasi ukurannya, kategori seperti apa. Lalu kita bisa pilih detail pembayarannya. Nah, nanti akan ada detailnya di sini ya. Biaya kirimnya berapa,
sebagai penanganan khusus atau jaminan fragile atau enggak. Nah, ada dua proses nih, ada dua tipe pembayaran. Yang pertama QRIS ya. QRIS itu kayak QR code gitu ya, bisa pakai OVO atau pakai payment yang lainnya gitu. Atau bisa pilihan pakai cash on pickup. Jadi ketika kita mau ambil barangnya baru dibayar gitu di saat itu juga. Itu juga bisa. Terus setelah itu pencet tombol selanjutnya, lanjutkan, dan langsung akan dilakukan proses selesai ya. Nanti akan ditampilkan bahwa paket tersebut siap diambil. Lalu dari deployment diagram berikutnya, jadi deployment diagram ini memperlihatkan tata letak sistem secara fisik yang memperlihatkan di mana aplikasi itu bisa berjalan gitu. Dari gambar ini saya membuat contoh deployment diagram. Di sini saya menggunakan web server, komponen web server Nginx, kemudian aplikasi ditempatkan satu server yang sama. Lalu nanti ada khusus komponen middleware atau API ya. Dan kemudian saya juga memakainya database MongoDB basis teks. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nantinya ketika user akses itu dari web browser, nanti akan diarahkan ke dalam satu server yaitu yang berisi aplikasi line courier-nya, dan aplikasi ini itu berkomunikasi dengan middleware API atau API sini. Lalu middleware ini akan mengambil semua database atau mengirimkan data itu ke MongoDB ya. Jadi hanya middleware yang berkomunikasi dengan database, dan hanya bisa diakses oleh si middleware aja. Dari server ini nggak bisa langsung akses ke database. Tuh. Lalu dari non-functional requirement-nya adalah kebutuhan-kebutuhan yang bukan sistem ya, untuk menjalankan produk secara optimal. Nah, kebutuhan ini tuh nggak mempengaruhi bagaimana sistem bekerja, cuman kebutuhan ini tuh menempatkan batasan pada produk yang sedang dikembangkan. Tuh, nanti prosesnya itu bisa melakukan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. Kemudian secara operasional bahwa aplikasi ini bisa diakses selama 24 jam ya, dimanapun selama kita terhubung dengan internet. Kemudian dari sisi performance-nya, jadi memang membutuhkan jaringan internet yang cepat ya, karena aplikasi ini kita menggunakan web server berbasis cloud, sehingga diharapkan ketika pakai cloud itu membutuhkan lebih sedikit untuk menyelesaikan tahapan proses aplikasinya, mulai dari sistem create, update, delete, itu di aplikasinya lebih cepat. Nah, jadi diharapkan kecepatan itu bisa mempermudah proses request backup ya, dilakukan oleh konsumen bisa secara cepat gitu, dimanapun dan kapanpun. Kemudian dari security, bahwa sistem ini nantinya itu membuat ada verifikasinya, seperti pengemudi truk itu kalau mau masuk dalam sistem dia harus menggunakan username password yang disesuaikan dengan plat nomor truk. Jadi nggak bisa dia plat nomornya apa dia masuk username passwordnya jadi nggak sesuai. Nah, itu nggak bisa. Jadi situ sudah validasi, kemudian akan diverifikasi bahwa hanya dia yang bisa mengubah isi atau data paketnya. Terus dari sisi hardware juga menggunakan router board aplikasinya, kemudian di servernya ada prosesor Intel Core i7, terus ada server node yang buat khusus database, kemudian ada server kedua yang menggunakan untuk ya middleware atau API-nya. Nah, di sini testing strateginya nih. Di sini testingnya itu tujuannya adalah memverifikasi bahwa fungsional itu berfungsi sesuai dengan aplikasi. Jadi nanti penguji akan mengeksekusi, memverifikasi pengujian, mengidentifikasi, perbaiki, menguji ulang semua severity, tingkat-tinggi atau menengah sesuai kriterianya, lalu memprioritaskan severity yang rendah untuk perbaikan di masa mendatang melalui change request. Itu di sini ada tahap-tahapannya, yaitu penguji, semua kasus ujinya disetujui, lalu tester akan menguji sistemnya, dia akan mengeksplorasi aplikasinya, kemudian langsung memberikan test case langsung di aplikasi,
Kemudian penguji juga akan memastikan akses yang diperlukan. Misalkan dia pengen sebagai menjadi customer atau dia ingin sebagai pengemudi truk, nah nanti akan ada aksesnya, dia butuh akses. Kemudian jika ada stopper, misalkan ada bug selama pengujian, nanti akan di eskalasi gitu ya, untuk melakukan perbaikan. Kemudian penguji juga akan eksekusi langkah demi langkah, jadi nanti ketahuan apa yang tester lakukan, mulai bagaimana step by stepnya. Kemudian dia akan merincikan langkah-langkah yang disimulasikan, kemudian dia akan melakukan status pelaksanaan tes hariannya. Jika ada error misalkan di luar langkah-langkah yang dia lakukan, misalkan seperti menguji tapi keluar errornya apa, nah itu akan nanti dicatat gitu kan, error itu dicatat lalu dipetakan terhadap tingkat kasus ujinya atau pada langkah spesifik yang ditemukan masalah setelah mengonfirmasi dengan test leadnya. Kemudian prosesnya akan terus diulang sampai semua dengan status lulus atau gagal. Gitu. Kemudian berikutnya adalah instalasi strategi. Nah, di sini aplikasi ini tuh membutuhkan beberapa komponen yang harus terinstall sebelumnya pada beberapa server agar dapat memaksimalkan kinerja aplikasi tersebut. Lalu bisa melakukan instalasi pada server aplikasi seperti server Nginx, instalasi database itu kan untuk database-nya, lalu melakukan instalasi middleware API-nya, misalkan kita menggunakan Node.js itu Express.js untuk API-nya. Nah, lalu kita mengkonfigurasinya agar ketiga server itu bisa saling berhubungan atau berkoneksi dengan baik gitu. Ya, paling itu dokumen yang SRS yang sudah saya buat untuk studi kasus pengiriman kurir on the spot ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada analisa yang salah. Di sini saya juga membuat sendiri, pure ini atas dasar analisa saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau masalah atau salah-salah saya dalam penyebutan singkatan-singkatan gitu. Mohon maaf, dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.